Apakah di kampung ini ada yang mau jual sebidang tanah? Ibu mau mencari sebidang tanah? Iya, betul. Coba tanya Pak Kades. Dasar karyawan gak becus! Apa gunanya saya gaji kamu sangat besar jika etos kerjamu gak berguna? Pagi itu datang dengan lembut di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaan tanah, seolah enggan berpisah dari bumi yang baru saja disiram embun malam. Burung-burung kecil beterbangan rendah, sesekali hinggap di pematang sawah yang basah. Di tengah sawah itu, seorang pria muda tampak berdiri dengan celana digulung hingga lutut. Kakinya tenggelam dalam lumpur, namun wajahnya tetap berseri. Tubuhnya tegap, kulitnya kecoklatan karena terbakar matahari, dan wajahnya terlihat tampan dengan senyum yang tenang. Namanya Arjun. Tangannya cekatan menancapkan bibit padi satu persatu ke dalam lumpur sawah. Gerakannya sudah sangat terlatih, seolah setiap jengkal tanah itu sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Tak jauh dari tempatnya berdiri, seorang perempuan cantik dengan kerudung sederhana juga ikut menanam padi. Ia bergerak pelan namun terampil. Sesekali ia menatap Arjun sambil menyapa hangat. Perempuan itu adalah Fatimah, istri Arjun. Meski matahari mulai naik dan panas perlahan terasa, keduanya tetap bekerja sambil sesekali bercanda ringan. Fatimah menyeka keringat di dahinya dengan ujung kerudung. "Mas, kalau sawah kita makin luas, apa nanti Mas masih mau turun ke sawah begini setiap hari?" tanya Fatimah sambil menancapkan bibit padi. Arjun menoleh lalu tertawa kecil. "Kalau aku tidak ke sawah, nanti padi kita tumbuh sendiri begitu?" godanya. Fatimah tersenyum, matanya berinar. "Aku cuma bertanya." Arjun mendekat sedikit, tangannya berhenti bekerja sejenak. "Selama kamu masih mau menemaniku di sawah seperti ini, aku tidak akan pernah bosan." Fatimah pura-pura cemberut. "Mas Arjun ini selalu saja membuatku tersipu." Arjun tertawa pelan, lalu menatap wajah istrinya yang sedikit memerah. "Kamu tahu tidak, Fatimah?" "Apa?" "Kalau setiap hari aku bekerja di sawah dengan kamu di sampingku, rasanya seperti hidup sudah lengkap." Fatimah menunduk malu, tetapi senyumnya semakin lebar. "Mas Arjun ini pandai sekali merayu." "Bukan merayu," jawab Arjun pelan. "Aku cuma berkata jujur." Angin pagi berhembus pelan, membuat tanaman padi muda bergoyang seperti lautan hijau kecil. Fatimah menatap sawah mereka yang luas dengan perasaan hangat. "Mas, aku kadang tidak menyangka hidup kita bisa seperti ini." "Maksudmu?" "Dulu kita cuma punya sawah kecil, sekarang sudah bertambah beberapa petak." Arjun menoleh. "Semua karena kita bekerja bersama." Fatimah menatap suaminya penuh rasa sayang. "Dan karena Mas tidak pernah menyerah." Arjun menggeleng pelan. "Bukan aku saja. Kalau kamu tidak bangun subuh setiap hari menyiapkan sarapan, menemaniku ke sawah, mungkin aku juga sudah menyerah." Fatimah tertawa kecil. "Mas ini selalu saja membuatku tersipu." Keduanya kembali menanam padi sambil sesekali bercanda ringan. Waktu berjalan pelan hingga matahari mulai naik lebih tinggi. Kabut pagi perlahan menghilang, digantikan sinar keemasan yang menyinari hamparan sawah. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara mesin mobil. Suara itu terasa asing di desa yang biasanya sunyi. Arjun dan Fatimah saling menatap. "Mas, ada mobil," kata Fatimah pelan. Arjun berdiri tegak di pematang sawah, menatap ke arah jalan desa. Sebuah mobil hitam mewah perlahan berhenti di pinggir sawah. Mobil itu tampak sangat mencolok di tengah desa yang sederhana. Pintu mobil terbuka. Dari dalamnya turun seorang wanita. Semua orang yang melihatnya pasti langsung terdiam. Wanita itu sangat cantik. Kulitnya putih bersih, hidungnya mancung, dan matanya tajam namun anggun. Ia mengenakan gaun panjang berwarna hitam dengan jilbab mahal yang tampak elegan. Penampilannya sangat berbeda dari wanita-wanita desa. Di belakangnya turun dua pria berpakaian rapi yang tampaknya adalah ajudan atau pengawalnya. Fatimah berbisik pelan, "Mas, siapa dia?" Arjun menggeleng. "Aku juga tidak tahu." Wanita itu berjalan perlahan menuju pematang sawah. Sepatu mahalnya berhenti tepat di depan Arjun dan Fatimah.
Salah satu ajudannya membuka payung besar untuk melindunginya dari matahari. Wanita itu menatap sekeliling sawah dengan ekspresi kagum. "Indah sekali," katanya dengan logat Arab yang lembut. Arjun sedikit bingung, tetapi tetap bersikap sopan. "Iya, ini sawah kami, Bu." Wanita itu menatap Arjun lebih lama. Tatapannya tajam, seolah sedang menilai sesuatu. "Apakah kamu pemilik sawah ini?" Arjun mengangguk. "Iya, saya." Wanita itu bersenyum tipis lagi. "Saya sedang mencari sawah untuk dibeli." Fatimah langsung saling pandang dengan suaminya. Wanita itu melanjutkan, "Apakah ada sawah di desa ini yang ingin dijual?" Arjun terdiam sebentar. Ia tidak menyangka akan ditanya seperti itu. "Ada beberapa orang yang mungkin mau menjual sawahnya," jawab Arjun hati-hati. Wanita itu mengangguk pelan. "Saya ingin membeli banyak tanah di daerah ini." Salah satu ajudannya lalu membuka map berisi beberapa dokumen. Fatimah memperhatikan wanita itu dengan rasa penasaran. Dari cara berbicara dan pakaiannya, jelas ia bukan orang sembarangan. Arjun bertanya dengan sopan, "Maaf, Bu, apakah ibu dari kota?" Wanita itu bersenyum tipis. "Saya datang dari Timur Tengah." Fatimah sedikit terkejut. Wanita itu melanjutkan dengan tenang, "Saya seorang pengusaha, dan saya ingin berinvestasi di desa ini." Arjun mengangguk pelan. "Kalau begitu, nanti saya bisa tanyakan kepada warga." Wanita itu kembali menatap sawah yang luas. Angin siang mulai bertiup, membuat gaunnya sedikit berkibar. "Desa ini punya tanah yang sangat subur," katanya pelan. Lalu matanya kembali tertuju pada Arjun. "Kamu bekerja di sawah ini setiap hari?" "Iya." Wanita itu tersenyum tipis lagi. Menarik. Fatimah sedikit merasa aneh dengan cara wanita Arab kaya itu memandang suaminya. Namun Arjun tidak menyadari apapun. Ia hanya berdiri dengan sederhana di tengah sawahnya. Sementara wanita Arab kaya itu masih memandangnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Seolah kedatangannya ke desa kecil itu bukan hanya untuk mencari sawah yang dijual. Matahari siang mulai terasa terik di atas hamparan sawah desa itu. Udara yang tadinya lembut, kini berubah panas dan berat. Burung-burung kecil yang tadi berterbangan perlahan menghilang, seolah ikut merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti suasana. Mobil hitam mewah milik wanita Arab itu masih terparkir di tepi jalan tanah. Beberapa pria berpakaian rapi berdiri di dekat mobil. Mereka adalah para karyawan dan ajudan yang ikut bersama wanita tersebut sejak dari kota. Namun, suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi menegangkan. Di tengah pematang sawah, wanita Arab cantik itu berdiri dengan wajah yang tidak lagi ramah. Tatapannya tajam, wajahnya dingin. Di hadapannya berdiri seorang pria muda berpakaian jas hitam. Tubuh pria itu gemetar, keringat mengalir di pelipisnya meskipun ia berdiri di bawah bayangan pohon. Namanya Hamid, salah satu karyawan kepercayaan wanita itu. Tetapi hari ini ia terlihat seperti orang yang sedang menunggu hukuman. Wanita Arab itu melangkah perlahan mendekatinya. Langkahnya anggun, namun aura kemarahannya terasa seperti badai yang siap menghancurkan siapapun di depannya. "Aku memberimu satu pekerjaan sederhana," ucap wanita itu pelan. Suaranya lembut, tetapi menakutkan. Hamid menundukkan kepala. "Maaf, Nyonya." Belum selesai ia berbicara, wanita itu langsung memotong dengan nada tajam. "Diam!" Suasana langsung membeku. Para karyawan lain yang berdiri di belakangnya menelan ludah. Tak seorang pun berani bergerak. Wanita Arab itu menatap Hamid dengan wajah penuh kemarahan. "Apakah kamu tahu berapa kerugian yang kamu buat hari ini?" Hamid gemetar. Saya akan memperbaikinya, Nyonya." Wanita itu tertawa kecil, namun tawa itu tidak terdengar hangat, justru terasa dingin dan mengancam. Memperbaiki? Ia mendekat hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Hamid. Kerusakan itu bernilai miliaran. Hamid pucat, kakinya hampir tidak kuat berdiri. "Saya mohon, beri saya kesempatan." Plak! Suara tamparan keras menggema di tengah sawah. Para karyawan yang lain langsung menahan napas. Tak seorang pun berani bergerak. Wanita Arab itu menatapnya dengan wajah penuh kemarahan. "Aku membayarmu bukan untuk membuat kesalahan bodoh." Hamid memegang pipinya yang merah. "Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak sengaja." Wanita itu kembali tertawa kecil,
Tentu saja kamu tidak sengaja. Ia berjalan memutari Hamid seperti seekor predator yang sedang mengamati mangsanya. Orang bodoh memang selalu tidak sengaja. Hamid menelan ludah. Dokumen itu tertukar saat di kantor, Nyonya. Saya tidak tahu. Wanita itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tatapannya semakin tajam. Kamu tidak tahu? Ia mengangkat alis. Apakah aku mempekerjakanmu untuk tidak tahu? Hamid terdiam, keringatnya semakin deras. Wanita itu lalu menoleh ke arah karyawan lain. Kalian semua melihat ini? Tak ada yang menjawab, semua hanya menunduk. Wanita itu tersenyum sinis. Lucu sekali. Ia kembali menatap Hamid. Kesalahanmu hampir membuat seluruh proyek investasiku gagal. Hamid langsung berlutut di tanah. Saya mohon Nyonya, jangan pecat saya. Wanita itu memandangnya dengan dingin. Pecat? Ia tertawa lagi. Kamu pikir masalah ini hanya soal pekerjaan? Hamid mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya penuh ketakutan. Wanita itu mendekat dan berbisik pelan. Kesalahanmu membuatku terlihat bodoh di depan partner bisnisku. Hamid gemetar. Saya benar-benar menyesal. Wanita itu menatapnya lama. Lalu tiba-tiba ia menendang lutut Hamid. Hamid langsung jatuh tersungkur ke tanah. Para karyawan lain spontan mundur selangkah, tetapi tidak ada yang berani menolong. Menyesal, kata wanita itu dingin. Kata itu terlalu murah. Hamid mencoba bangkit, namun wanita itu langsung menginjak bahunya. Sepatu mahalnya menekan tubuh Hamid hingga kembali jatuh. Kamu tahu apa arti kesalahan fatal di perusahaanku? Hamid tidak menjawab. Ia terlalu takut untuk berbicara. Wanita itu menatap karyawan lain. Kalian tahu? Semua diam, tak ada yang berani menatapnya. Wanita itu kembali menatap Hamid. Kesalahan fatal berarti hukuman. Hamid langsung gemetar hebat. Saya mohon, jangan. Wanita itu menunduk sedikit. Wajahnya sangat dekat dengan wajah Hamid. Kalau aku mau, aku bisa menghancurkan hidupmu dalam 1 hari. Hamid hampir menangis. Saya punya keluarga, Nyonya. Wanita itu tersenyum tipis. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum membuat kesalahan. Angin panas bertiup melewati sawah. Suasana terasa semakin mencekam. Salah satu karyawan yang berdiri di belakang terlihat ingin berbicara, namun pria di sampingnya langsung menarik lengannya pelan. Semua tahu, melerai wanita itu hanya akan memperburuk keadaan. Wanita Arab itu akhirnya mengangkat kakinya dari bahu Hamid. Hamid langsung jatuh terduduk di lumpur. Ia bertengah-tengah seperti baru saja lolos dari maut. Wanita itu berdiri tegak dengan wajah kembali dingin. Dengarkan aku baik-baik. Hamid mengangguk cepat. Besok pagi, kamu harus memperbaiki semua kesalahan itu. Iya, Nyonya. Wanita itu menatapnya tajam. Kalau tidak, ia berhenti sejenak, matanya menyipit. Aku pastikan kamu tidak akan pernah bekerja di manapun lagi. Hamid menunduk dalam-dalam. Saya mengerti. Wanita itu berbalik berjalan menuju mobilnya. Gaun panjangnya berkibar tertiup angin. Para karyawan lain langsung memberi jalan. Tak seorang pun berani menatapnya. Namun di dalam hati mereka semua tahu satu hal. Wanita cantik itu memang terlihat anggun dan elegan. Namun kemarahannya lebih menakutkan dari badai yang menghancurkan ladang. Sore mulai turun perlahan di desa itu. Matahari condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang menyapu hamparan sawah luas. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan padi yang bergoyang pelan. Di tengah pematang sawah yang sempit, 2 sosok berjalan berdampingan. Arjun memanggul karung pupuk yang sudah kosong. Bajunya sedikit kotor oleh lumpur, tetapi wajahnya terlihat tenang. Di sampingnya berjalan Fatimah. Langkahnya pelan, sesekali ia memegang ujung kerudungnya yang tertiup angin. Keduanya baru saja selesai menabur pupuk di sawah. Langit mulai berubah warna jingga ketika mereka berjalan pulang. Fatimah menatap hamparan sawah yang luas dengan senyum kecil. Mas, Arjun menoleh. Iya? Fatimah menunjuk ke arah sawah mereka. Kalau padi ini panen nanti, kita bisa memperbaiki rumah kita ya? Arjun tersenyum.
Tentu. Fatimah tampak bahagia. Aku ingin dapur kita sedikit diperbesar. Arjun tertawa pelan. Kenapa dapur? Fatimah menatapnya lembut. Supaya aku bisa memasak lebih nyaman untuk Mas. Arjun berhenti berjalan. Ia menatap istrinya dengan tatapan hangat. Fatimah, apa? Kadang aku merasa tidak pantas mendapatkan kamu. Fatimah mengerutkan kening. Kenapa Mas berkata begitu? Arjun tersenyum pahit. Aku cuma petani, hidupku sederhana. Tapi kamu selalu setia menemaniku. Fatimah memegang lengan suaminya. Mas Arjun? Arjun menatapnya. Fatimah berkata pelan. Aku tidak menikah dengan kekayaan. Arjun diam. Fatimah melanjutkan. Aku menikah dengan hati Mas. Arjun tersenyum haru. Angin sore meniup pelan kerudung Fatimah. Ia lalu menggenggam tangan suaminya. Selama kita bersama, hidup sederhana pun terasa indah. Arjun menatap wajah istrinya yang lembut. Fatimah, iya, aku berjanji akan selalu menjagamu. Fatimah tertawa kecil. Mas ini seperti sedang melamar aku lagi. Arjun ikut tertawa. Suasana sore terasa hangat dan damai. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Saat mereka melewati pematang sawah yang agak sempit, Fatimah melangkah lebih dulu. Tiba-tiba, kakinya berhenti. Aduh, Arjun langsung menoleh. Ada apa? Fatimah terlihat kebingungan. Aku seperti menginjak sesuatu. Belum selesai ia berbicara, seekor ular hitam besar tiba-tiba melingkar di kakinya. Semuanya terjadi begitu cepat. Sss. Ular itu langsung menggigit pergelangan kaki Fatimah. Ah! Fatimah menjerit keras. Arjun langsung melempar karung pupuknya. Fatimah! Fatimah jatuh terduduk di pematang sawah. Wajahnya pucat. Ular itu masih bergeliat di dekat kakinya. Tanpa berpikir panjang, Arjun langsung mengambil batang kayu yang tergeletak di tanah. Dengan kemarahan dan panik, ia memupul ular itu sekuat tenaga. Brak! Ular itu bergeliat. Arjun memukul lagi. Brak! Dan lagi. Brak! Hingga akhirnya, tubuh ular itu hancur dan tidak bergerak lagi. Namun saat Arjun menoleh kembali, Fatimah sudah terbaring lemah. Fatimah! Arjun berlari menghampirinya. Ia mengangkat kepala istrinya dengan tangan gemetar. Wajah Fatimah semakin pucat. Nafasnya berat. Mas, suara Fatimah sangat lemah. Arjun panik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita akan ke rumah sekarang. Fatimah menggenggam tangan suaminya. Mas, aku takut. Arjun menahan air mata. Jangan bicara begitu. Kamu akan baik-baik saja. Fatimah menatap wajah suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mas Arjun? Iya, aku di sini. Fatimah berbisik. Terima kasih, sudah mencintaiku. Air mata Arjun akhirnya jatuh. Jangan bicara seperti itu. Kamu harus kuat. Fatimah tersenyum lemah. Aku bahagia hidup bersamamu. Arjun memeluknya. Kita masih punya banyak waktu, Fatimah. Kita belum melihat panen kita. Namun tubuh Fatimah mulai melemah. Tangannya yang menggenggam tangan Arjun perlahan terasa dingin. Mas, iya. Maaf, kalau aku belum menjadi istri yang sempurna. Arjun menangis. Kamu sudah lebih dari sempurna. Fatimah menatapnya untuk terakhir kali. Aku mencintaimu. Kalimat itu keluar sangat pelan. Lalu matanya perlahan tertutup. Fatimah, iya. Arjun mengguncang tubuhnya. Fatimah, tidak ada jawaban. Angin sore bertiup pelan melewati sawah. Arjun memeluk tubuh istrinya yang sudah tak bergerak. Air matanya jatuh tanpa henti. Fatimah, bangun, jangan tinggalkan aku. Namun semuanya sudah terlambat. Di tengah hamparan sawah yang sunyi, Arjun menangis memeluk tubuh istrinya yang telah pergi untuk selamanya. Langit sore berubah menjadi merah tua, seolah ikut berkabung. Di tempat lain, di tempat yang tidak jauh dari desa itu, di sebuah rumah besar yang baru dibangun di pinggir desa, wanita Arab kaya itu duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Rumah itu sangat mewah, lampu kristal menggantung di langit-langit, sofa mahal berjajar rapi.
Namun ruangan itu terasa kosong. Wanita itu memegang gelas anggur di tangannya. Tatapannya kosong. Tak ada suara, tak ada tawa, tak ada percakapan. Para karyawannya hanya berani berbicara seperlunya. Tak seorang pun berani dekat dengannya. Ia menatap jendela besar yang menghadap sawah. Matahari hampir tenggelam. Wanita itu menghela nafas panjang. Hidupnya penuh harta, namun hatinya terasa sepi. Tak ada teman, tak ada orang yang berani bertawa bersamanya. Semua orang hanya takut. Ia menyesap minumannya perlahan. Di kejauhan, desa terlihat tenang. Wanita itu bergumam pelan. Kenapa semua orang menjauh dariku? Namun tak ada yang menjawab. Di luar sana, seorang pria bernama Arjun sedang menangisi istrinya yang meninggal. Sementara di dalam rumah mewah itu, seorang wanita kaya justru tenggelam dalam kesepian yang tak pernah ia akui. 4 minggu telah berlalu sejak sore tragis yang merenggut nyawa Fatimah. Desa itu kembali berjalan seperti biasa. Padi-padi muda mulai tumbuh lebih tinggi, angin pagi menggerakkan hamparan hijau seperti ombak kecil yang tenang. Namun bagi Arjun, waktu terasa berjalan lambat. Pagi itu ia berdiri di tengah sawahnya, memegang cangkul. Wajahnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya masih tertinggal pada kenangan bersama Fatimah. Ia baru saja selesai membuat aliran air kecil dari parit menuju petak sawahnya. Air mengalir pelan di antara tanah yang baru digali. Arjun menghela napas panjang. Kalau kamu masih ada, pasti kamu senang melihat padi kita tumbuh begini. Gumamnya pelan, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Ia menyeka keringat di dahinya. Saat ia hendak berjalan pulang melalui pematang sawah, tiba-tiba suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Arjun menoleh. Sebuah mobil hitam berhenti di dekat jalan desa. Dari dalam mobil itu, turun seorang wanita yang sangat dikenal oleh Arjun. Wanita Arab itu. Gaun panjangnya tertiup angin pagi. 2 orang ajudannya berdiri agak jauh di belakang, membiarkan majikannya berjalan sendiri. Wanita itu tampak mengamati sawah-sawah di sekeliling desa. Ia datang kembali untuk meninjau tanah yang dulu pernah ia beli. Rencananya ia ingin membangun kantor cabang perusahaannya di daerah pedesaan itu. Namun ketika ia berjalan di pematang sawah, langkahnya tiba-tiba berhenti. Di depannya berdiri Arjun. Arjun juga terkejut. Mereka saling menatap beberapa detik. Suasana terasa canggung. Wanita itu akhirnya tersenyum tipis. Sepertinya kita bertemu lagi. Arjun mengangguk sopan. Iya, Bu. Wanita itu melirik parit kecil yang baru digali Arjun. Kamu yang membuat saluran air ini? Iya. Wanita itu tampak kagum. Kamu bekerja sendirian? Arjun mengangguk telan. Sudah biasa. Wanita itu memperhatikan tangan Arjun yang penuh lumpur. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Ketika orang lain berbicara dengannya dengan penuh rasa takut, Arjun justru terlihat sederhana dan tenang. Wanita itu berkata pelan, "Kamu petani yang rajin." Arjun tersenyum tipis. Kalau tidak rajin, sawah tidak akan memberi makan. Wanita itu tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, tawanya terdengar tulus. Aku belum tahu namamu. Arjun. Wanita itu mengangguk. Aku Salma. Arjun sedikit terkejut. Selama ini semua orang hanya memanggilnya Nyonya. Mereka berdiri beberapa saat dalam keheningan yang agak canggung. Akhirnya Salma berkata, "Bolehkah aku melihat sawah di depan sana?" Arjun menunjuk pematang kecil. "Lewat sini saja." Mereka pun berjalan berdampingan di atas pematang yang sempit. Angin pagi meniup lembut. Langkah mereka pelan. Salma sesekali memegang ujung gaunnya agar tidak terkena lumpur. Arjun berkata pelan, "Maaf kalau jalannya sempit." Salma menyenyum. "Aku sudah sering berjalan di tempat yang lebih sulit." Arjun menoleh sedikit. "Di negara Anda?" Salma mengangguk. "Dulu, sebelum hidupku dipenuhi pekerjaan." Arjun tidak bertanya lebih jauh, namun ia melihat sesuatu di mata wanita itu. Kesepian. Beberapa saat kemudian, Salma berkata pelan, "Desa ini sangat tenang." Arjun menjawab singkat, "Dulu lebih tenang." Salma menoleh. "Maksudmu?" Arjun terdiam sejenak. "Istriku meninggal seminggu yang lalu." Langkah Salma berhenti.
Ia terlihat terkejut. Aku tidak tahu. Arjun menatap sawah. Dia digigit ular. Salma terdiam. Angin berhembus pelan di antara mereka. Beberapa detik kemudian, Salma berkata lembut, "Aku ikut berduka." Arjun hanya mengangguk. Suasana menjadi hening. Namun tiba-tiba, seekor ular kecil melintas cepat di antara rumput pematang. Salma tidak menyadarinya. Ketika ia melangkah, ular itu menggigit pergelangan kakinya. Salma jerit pelan. Arjun langsung menoreh. "Ular!" Wajah Salma langsung pucat. Ia hampir kehilangan keseimbangan. Arjun dengan cepat memegang lengannya. "Jangan bergerak." Salma gemetar. Aku digigit." Arjun langsung melihat bekas gigitan di kakinya. Tanpa berpikir panjang, ia berkata tegas, "Kita harus ke saung sekarang." Saung kecil milik petani berdiri tidak jauh dari situ. Arjun segera mengangkat tubuh Salma. Salma kaget. "Arjun, aku bisa berjalan." Arjun menggeleng. "Tidak, racunnya bisa menyebar." Salma tidak melawan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia digendong oleh seorang pria yang bukan karyawan atau pengawalnya. Arjun berlari menuju saung. Di dalam saung yang sederhana itu, ia menurunkan Salma dengan hati-hati. Salma masih gemetar. Arjun segera merobek sedikit kain di bagian bawah gaunnya untuk mengikat kaki Salma. Salma menatapnya dengan wajah memerah. "Kamu merobek gaunku." Arjun sedikit genuk. "Maaf, ini untuk menghentikan racunnya." Salma justru tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Arjun kemudian membersihkan luka gigitan dengan air dari Candy. Salma menatap wajah Arjun yang sangat dekat. Jantungnya berdebar. Ia berkata pelan, "Kamu selalu menolong orang seperti ini?" Arjun tidak menoleh. "Kalau ada yang butuh bantuan, ya harus ditolong." Salma menatapnya lama. "Tidak banyak orang seperti kamu." Arjun sedikit tersenyum. "Aku hanya petani." Salma menggeleng pelan. Justru karena itu, Arjun akhirnya menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Suasana tiba-tiba terasa canggung. Salma berkata pelan, "Arjun?" "Iya." "Kamu orang yang baik." Arjun terlihat sedikit malu. "Tidak juga." Salma menyenyum lembut. "Kalau semua pria seperti kamu, mungkin dunia tidak akan terasa begitu dingin." Arjun terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Angin sore mulai masuk ke saung kecil itu. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Fatimah, Arjun merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Sementara Salma, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian, ia merasakan kehangatan dari seseorang yang sangat sederhana. 5. Langit mulai berubah menjadi warna keemasan ketika angin sore berhembus melewati hamparan sawah. Saung kecil di tepi pematang tampak sunyi. Di dalamnya, Salma masih terbaring lemah di atas dipan bambu. Arjun duduk di sampingnya. Tangannya masih memegang kain yang ia gunakan untuk mengikat luka di kaki Salma. Sesekali, ia memeriksa napas wanita itu dengan wajah tegang. Waktu berjalan lambat. Burung-burung mulai kembali ke sarang. Arjun menatap wajah Salma yang pucat. "Bertahanlah," gumamnya pelan. Ia mengambil kendi kecil, lalu membasahi kain dan menempelkan pada dahi Salma. Beberapa saat kemudian, jari Salma bergerak sedikit. Arjun langsung menegakkan tubuhnya. "Salma?" Kelopak mata wanita itu perlahan terbuka. Pandangan matanya masih buram. "Arjun?" Arjun menghela napas lega. "Iya, kamu sudah sadar." Salma terlihat kebingungan. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya masih lemah. "Apa yang terjadi?" Arjun menahan bahunya dengan lembut. "Jangan banyak bergerak. Kamu digigit ular tadi." Salma mengingat kejadian itu. Matanya sedikit melebar. "Aku masih hidup?" Arjun tersenyum kecil. "Ya, untung racunnya tidak terlalu kuat." Salma menatapnya lama. Wajah Arjun yang penuh lumpur terlihat sangat dekat. Keringat masih menempel di dahinya. Ia sadar sesuatu. "Kamu yang menyelamatkanku?" Arjun mengangguk pelan. Salma terdiam. Dadanya terasa hangat oleh rasa syukur yang tiba-tiba memenuhi hatinya. Ia berkata pelan, "Aku berhutang nyawa padamu." Arjun menggeleng. "Tidak perlu." Salma tersenyum misterius. "Aku tetap ingin memberi sesuatu." Arjun menatapnya bingung.
Salma lalu berkata dengan nada lembut, "Lakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak akan menolak." Arjun langsung terdiam. Wajahnya sedikit memerah. "Maksudmu apa?" Salma menatapnya dengan tatapan hangat. "Apapun." Arjun terlihat sangat canggung. Ia menunduk. "Aku bukan orang seperti itu." Salma tersenyum lembut. "Aku tahu." Angin malam mulai masuk ke dalam saung. Lampu kecil dinyalakan oleh salah satu ajudannya yang kemudian pergi menjauh memberi mereka ruang. Salma memandang Arjun yang masih duduk kaku di sampingnya. "Kamu selalu seperti ini?" Arjun menoleh. "Seperti apa?" "Malu-malu." Arjun tertawa kecil. "Aku hanya petani desa." Salma menatapnya lebih dalam. "Tapi kamu pria yang luar biasa." Arjun tidak tahu harus menjawab apa. Suasana menjadi sunyi lagi. Hanya suara jangkrik yang mulai terdengar dari sawah. Salma berkata pelan, "Arjun?" "Iya, terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku." Arjun mengangguk. "Aku senang kamu selamat." Salma lalu menggenggam tangan Arjun. Gerakan itu membuat Arjun kaget. "Salma?" Wanita itu menatapnya dengan mata yang lembut. "Aku sudah lama hidup sendirian." Arjun tidak berbicara. Salma melanjutkan pelan. "Hidupku penuh orang, tapi hatiku kosong." Arjun perlahan menatapnya. Salma tersenyum tipis. "Baru hari ini, aku merasa seseorang benar-benar peduli padaku." Arjun merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berkata pelan, "Kamu tidak sendirian lagi." Salma menatapnya dengan mata berbinar. "Benarkah?" Arjun mengangguk. "Setidaknya malam ini, aku di sini." Salma tertawa kecil. "Ternyata kamu bisa juga berkata romantis." Arjun ikut tertawa. Suasana yang tadi canggung mulai berubah hangat. Salma perlahan bersandar di bahu Arjun. Arjun sempat kaku, lalu perlahan membiarkannya. Angin malam bertiup lembut melewati saung. Langit berubah menjadi gelap dengan taburan sebintang. Salma berkata pelan, "Arjun?" "Ya, terima kasih karena membuatku merasa hidup lagi." Arjun menatap langit malam. Kadang hidup mempertemukan orang pada waktu yang tidak diduga. Salma mengangguk. Mungkin ini takdir. Mereka duduk berdampingan dalam keheningan yang nyaman. Tak ada lagi kecanggungan. Tak ada lagi jarak. Malam semakin larut. Lampu kecil di saung terus menyala, menerangi dua orang yang perlahan menemukan kehangatan baru dalam hidup mereka. Bagi Arjun, luka kehilangan Fatimah masih ada. Namun malam itu, ada secerah harapan yang perlahan tumbuh kembali di hatinya. Dan bagi Salma, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian, ia merasa hatinya akhirnya menemukan tempat untuk pulang.